malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat pagi untuk New York dan selamat siang untuk teman-teman di Jerman. Puji syukur kepada kasih karunia Tuhan bahwa kita kembali dipertemukan di ibadah persekutuan KTB. Mari kita buka ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Di sini firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita harus rendah hati dan taat akan segala perintahnya. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Amin. Saat ini kita mau masuk ke dalam doa pembukaan dan doa firman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapakku yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan kasih karuniamu Tuhan. Kami boleh bertemu kembali di ibadah persekutuan KTB. Tuhan, saat ini kami mau beribadah Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpinanmu, penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Agar ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga jaringan internet kami juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mau masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ali Danur, Dokter Ministry. Kami mohon Tuhan, jamah hati kami, urapi kami, lembutkan hati kami juga Tuhan, agar kami selalu peka dan taat akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mari teman-teman, saudara-saudari, kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Untuk itu saya persilahkan Adik Yanti Verster dan Kak Murni untuk membawakan pujian dan penyembahan. Silahkan, Adik Yanti. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita menyembah Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, semoga pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
semuanya, mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak tampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Yanti Verster dan Kak Murni, lagu puji-pujiannya sangat memberkati kita semua. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya dari buku jilid kedua yang berjudul Sejarah Penebusan Pertemuan yang Terlupakan, dengan tema 40 tahun perjalanan di Padang Gurun bagian yang ketiga, yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dokter Ministry, dan yang akan membantu membacakan firman saya sendiri. Silakan Ibu Alida, terima kasih. Baik, saya share screen dulu. Ya. Ya, bulan lalu kita sudah bahas sampai dengan di Ritma ya. Di Ritma ketika mereka sudah menyelesaikan pengintaian selama 40 hari ya. Jadi setelah mereka mengintai, kemudian mereka pulang dari pengintaian, dan kemudian 10 dari para pengintai itu berkata yang buruk mengenai tanah Kanaan ya. Sehingga akhirnya orang-orang mengeluh ya, mereka tidak mau masuk ke Kanaan. Nah, karena itu maka Tuhan menghukum mereka bahwa mereka harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka mengintainya selama 40 hari, jadi 1 hari sama dengan 1 tahun, sehingga 40 tahun. Nah, 40 tahun itu bukan dimulainya dari Ritma, tapi Tuhan masih baik hati ya, dia ngitungnya dari awal mereka Eksodus ya, sehingga dari Eksodus sampai di Ritma aja mereka sudah sekitar menghabiskan waktu 2 tahun ya. Berarti mereka harus tinggal 38 tahun lagi di padang gurun ya. Ya, nah ini. Nah, kita lihat bilangan 14 ketika bagaimana
umat Israel itu bersungut-sungut. Ya, tolong dibaca. Ya, Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ya, jadi ketika itu ya Tuhan itu mendengar sungut-sungut mereka. Padahal sungut-sungut mereka itu sebenarnya di perkemahan ya. Mungkin mereka sungut-sungutnya sama suaminya ya, atau sama suami ke istri ya. Pokoknya hanya sebenarnya mereka nggak sungut-sungut langsung kepada Tuhan, tapi mereka sungut-sungut di dalam perkemahan mereka masing-masing. Dan jadi mereka tuh mereka pikir kami mati aja deh di Mesir ini nih daripada kami perang ya, daripada kami ketemu dengan raksasa itu ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Tuhan sangat marah sama mereka. Mereka yang tidak ada iman ini ya, mereka menolak masuk ya ke tanah Kanaan yang sudah disediakan dan sudah dipilih Tuhan ya. Maka apa? Akhirnya Tuhan bilang di ayat 27-28. Bilangan 14 ayat 27-28. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Iya, jadi karena mereka yang bilang, aku mati aja deh di Mesir ini, jadi Tuhan bilang apa? Oh, kamu mau mati? Ya kalau mau mati, mati saja. Seperti itu. Lihat ya. Kita ini ya hati-hati ya dalam berkata-kata ya. Kita sering sekali bilang kalau ada orang nanya sama kita misalkan, gimana bisnis kamu ya? Terus kita mau kayaknya kesannya supaya buruk gitu. Aduh, lagi susah gitu apa bagaimana ya. Jadi kita nggak ngomong apa adanya gitu ya. Ya, sesuai dengan perkataan kamu, bisnis itu susah, ya akan susah. Seperti itu. Atau kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin berat, kita bilang, aduh kita mati aja deh. Aduh, jangan bilang seperti itu. Jangan kita bilang setengah mati. Kata-kata itu tidak bagus untuk diucapkan. Karena Tuhan mendengar itu. Dan perkataan kita itu dihakimi oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh ngomong dengan sembarangan. Ya, seperti itu ya. Jadi Tuhan menghakimi mereka untuk mati di padang gurun. Itu sebenarnya karena mereka minta sendiri. Ya, mereka minta bahwa mereka mati aja di Mesir. Seperti itu. Ya, terus dibaca. Ya, Bilangan 14 ayat 29 dan 30. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah yang sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Iya, jadi dari 12 orang yang dikirim, ada 2 orang, yaitu namanya Kaleb sama Yosua. Nah, Kaleb sama Yosua ini, mereka malah bilang kepada orang-orang, kita masuk aja langsung, itu akan menjadi makanan mereka itu walaupun raksasa, mereka jadi makanan kita ya, karena Tuhan akan bantu kita, akan backup kita gitu ya. Tapi biasanya orang seperti itu kan, mereka lebih melihat mayoritas daripada minoritas. Ya, mereka seakan manusia itu sifatnya seperti itu. Kalau mayoritas kelihatannya lebih benar daripada minoritas. Nah, jadi karena itu mereka lebih mau mendengarkan yang 10 orang daripada 2 orang. Nah, karena yang 2 orang ini ada iman, maka Tuhan bilang semuanya mati kecuali Yosua sama Kaleb. Yosua sama Kaleb bisa nggak mati dan bisa masuk ke Kanaan. Ya. Nah, kalau gitu berapa jumlah orang yang akan mati nanti dalam 38 tahun? Ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini tadi di ayat dibilang apa? Tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Ya. Nah, jadi ketika di padang gurun Sinai, ya, di padang sebelum ketika mereka sudah bangun kemah, ya. Kemudian Tuhan suruh ngitung. Mereka suruh mengadakan sensus yang pertama. Kenapa dihitung sensus? Karena bisa saja di padang gurun nanti akan berperang, ya kan? Sehingga Tuhan mau menghitung berapa jumlah pasukan ya setiap masing-masing suku. Nah, ketika itu yang sanggup berperang tentunya bukan anak-anak kecil kan? Tentu Tuhan bilang apa? Di Bilangan 1:45-46 dia bilang orang yang 20 tahun ke atas yang dihitung ya. Sampai umur berapa? Ya, tentu sampai yang bisa berperang ya. Kakek-kakek ya tentu nggak bisa berperang.
Nah, yang dihitung ini jelas laki-laki ya, bukan perempuan ya, hanya laki-laki ya. Jadi di sini ternyata ketika itu di padang gurun Sinai ya, ada berapa orang laki-laki, yaitu 603.550 ya, laki-laki ya. Nah, karena itu ketika Tuhan bilang kalian semua nanti akan mati ya di padang gurun ya, yang 20 tahun ke atas, berarti ini kan, ini dikurangin 2 orang itu, dikurangin Galeb sama Yosua. Ya. Ya, jadi yang mati ini dalam 38 tahun itu berjumlah 603.548. Ini yang mati. Jadi di yang warna merah ini kan ini dari ritma nomor 14 ritma. Ini yang warna merah terus berputar begini ya. Warna merah ini sampai kembali ke Kades. Kades sama ritma ini sebenarnya lokasinya sama ya. Ini warna merah ini 38 tahun by the way. Nah, bayangkan. Cuma diubek-ubek 38 tahun di sini. Ya. Dan mereka mati bergiliran mati. Dan nanti sebelum mereka mau menyeberang sungai Zeret, itu ada sungai kecil ya, sungai kecil gitu namanya Zeret. Itu sisa yang belum mati Tuhan kasih tulah sehingga mati semua beres. Seperti itu. Ya. Jadi ketika yang mereka waktu masuk Kanaan, siapa yang masuk Kanaan? Yang masuk Kanaan itu adalah generasi kedua. Siapa itu generasi kedua? Yaitu yang ketika dihitung dalam sensus, umurnya masih di bawah 20 tahun. Dan juga plus yang lahir di padang gurun. Kan pasti ada yang menikah dan punya anak ya kan. Jadi lahir di padang gurun. Terus siapa lagi? Yosua sama Galeb. Terus siapa lagi? Nah, ini rahasia ya, walaupun tidak dicantumkan namanya suku Lewi, tetapi suku Lewi ini tidak dihitung di dalam sensus ya. Karena apa? Dia adalah suku imam ya. Jadi ketika itu ada peristiwa yang di mana orang Israel itu menyembah lembu emas ya. Ketika mereka menyembah lembu emas, kemudian Musa bilang, "Siapa yang mau berdiri di pihak Tuhan?" Ya. Ketika itu hanya suku Lewi yang mau berdiri di sampingnya Musa. Ya, dan ketika itu Musa menyuruh suku Lewi untuk membunuh semua orang yang menyembah anak lembu emas. Ya, waktu itu Tuhan sangat senang sekali sama suku Lewi sehingga Tuhan bilang, suku Lewi dedikasikan diri kamu. Jadi sejak itu suku Lewi menjadi suku imam. Jadi mereka tidak masuk dalam sensus ya, dan mereka nggak ikut perang sama sekali. Kenapa? Karena mereka sibuk di kemah suci ya. Mereka membereskan kemah suci dan harus ada pelita yang harus dinyalakan 24 jam, menyiapkan roti-roti sajian, seperti demikian. Pokoknya mereka sibuk aja ngurus untuk rumah Tuhan ya. Mereka nggak ikut campur dengan urusan perang ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa suku Lewi itu menerima kasih karunia yang besar ya sebagai suku imam ya. Mereka juga bisa masuk ke dalam Kanaan. Nah, sekarang sejak dihukum dari ritma ini, kemudian mereka mulai mundur ya, mundur ke sini ke kiri, mundur ke nomor 15 ini namanya Rimon Peros. Nah, Rimon Peros ini dalam bahasa Ibrani artinya delima yang hancur, delima yang pecah ya. Nah, tentunya ketika mendengar ada hukuman, harus tinggal 40 tahun, pasti mereka meratap. Ya, karena kenapa? Mereka merasa nggak senang dihukum seperti itu. Hukumannya kok lama amat, 40 tahun seperti itu. Dan mereka harus mengembara di padang gurun ya, yang mana tempat yang tidak nyaman untuk ditinggal karena padang gurun ini, ya kan? Nah, apalagi ketika mereka sudah tahu ya bahwa 10 orang yang tadi ngomong yang buruk mengenai Kanaan, itu mereka kemudian sama Tuhan dikasih tulah dan mereka mati. Ya, mereka mati. Nah, kita lihat sendiri di delima. Delima ini ternyata simbolnya adalah apa? Kita lihat di delima itu kalau di dalam baju jubah imam besar, itu di bawahnya itu ada untaian delima. Ada ornamen buah delima. Ya. Kemudian kalau kita lihat
ukiran-ukiran dari tiang di bait suci juga ada gambar-gambar delima. Biasanya ada gambar buah delima, buah palem, seperti atau gambar kerub seperti begitu ya, pohon daun palem seperti itu ya. Nah, delima ini menyimbolkan apa? Karena kan buah delima itu banyak biji-bijian kalau kita lihat kan di dalamnya ya. Berarti ini menyimbolkan panen yang berlimpah. Maksudnya buah yang banyak. Nah, di sini Allah ingin supaya umat Israel itu seperti buah delima ya, yang dapat menghasilkan buah-buah yang banyak. Ya. Nah, tapi karena mereka menolak masuk ke Kanaan, ya, udah gitu setelah Tuhan bilang, ya udah kalau nggak mau masuk dihukum 40 tahun, ya kan? Tetapi setelah divonis, apa yang mereka lakukan kemudian? Ya udahlah, ya, ngotot mereka masuk Kanaan, ya. Kadang-kadang perbuatan ini persis kayak anak saya ya. Kadang-kadang ketika saya kasih tahu ke mereka nggak boleh, akhirnya mereka ngotot, ya udahlah gitu, ya. Nah, tetapi sebenarnya waktu mereka masuk Kanaan itu sudah nggak diberkati sama Tuhan lagi. Tuhan bakal bilang, nggak usah masuk. Kan aku sudah hukum kamu, tinggal 40 tahun di padang gurun. Nggak usah lagi masuk tanah Kanaan. Tapi mereka bilang, udah kita masuk aja. Apa yang terjadi? Ketika mereka masuk, ya habislah mereka kalah perang total. Ya, mereka dikalahkan, babak belur mereka. Ya, dan kita lihat di sini, jadi mereka seperti delima yang hancur sesuai dengan arti namanya Rimon Peros. Ya, jadi kita lihat bahwa orang yang bersungut-sungut ya dan membantah firman Tuhan hanya akhirnya bertabrakan dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita, kehendak Tuhan tidak sama, jadi bertabrakan. Jadi seperti delima yang hancur. Ya, jadi orang yang keras kepala ya, yang hanya mau menggunakan pikiran sendiri itu pasti seperti delima yang hancur. Kemudian dari Rimon Peros, kemudian mereka ke Libna. Nah, Libna itu dalam bahasa Ibrani artinya putih, suci, ya menyucikan ya. Tadi bagus ya lagunya suci, suci, suci ya. Nah, kita lihat di sini, memang Libna sendiri tidak ada peristiwa apa-apa, nggak ditulis apa-apa mengenai apa yang terjadi di Libna. Tetapi kita lihat dengan arti namanya ini berarti ya kemungkinan umat Israel itu menerima kesucian dari Allah. Lewat apa? Akhirnya mereka mulai mau bertobat, ya. Mereka mulai sadar dan mau mulai menerima kehendak Tuhan, ya, dengan hati yang sudah terima hukumannya seperti ini, sudah bertobat seperti itu. Jadi di sini di Libna mereka hatinya sudah mulai disucikan sama Tuhan, ya. Ya, kita lihat ya, karena mereka sudah kalah ya sama suku Amalek, sama suku Kanaan ya, dan kemudian mereka menyesal. Aduh, kenapa nggak dengar firman Tuhan ya? Kenapa ya? Kalau nggak tahu gitu ya kita langsung aja sudah masuk, sudah nyaman ya mungkin ya. Karena Tuhan yang berperang, Tuhan akan kirim lebah-lebah yang besar, tabuhan-tabuhan untuk kita. Kita nggak usah berperang, kan Tuhan bilang, aku yang akan berperang gitu kan. Tetapi kita malah bikin susah sendiri. Kita jadi dihukum selama 40 tahun. Mau masuk pun tidak mampu karena Tuhan tidak membantu kita. Ya, jadi mereka menyesal, ya. Jadi mereka bertobat, ya. Jadi dengan lewat pertobatan, maka tubuh dan jiwa mereka menjadi putih, suci seperti arti nama tempat itu yaitu Libna, ya. Jadi kita lihat di sini Yesaya 1 ayat 18 dikatakan jika kita bertobat maka kita menjadi putih seperti salju. Ya, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba pun menjadi putih seperti bulu domba. Ya, nah ketika baju kita itu jubahnya dicuci dengan darah Yesus Kristus, itu dibilangnya bukan menjadi merah ya, tapi dibilangnya malah jadi putih, memakai jubah putih. Ya, apa itu jubah putih? Jubah putih artinya lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Ya, jadi meskipun kita sering sekali kita tidak taat kepada firman Tuhan ya, tapi jika kita benar-benar mau kembali ke jalan yang benar, kita mau taat kepada firman Tuhan lagi dan kita benar-benar bertobat dengan sepenuh hati, maka Tuhan tuh sungguh baik. Dia bilang dia nggak mau ingat-ingat lagi sama dosa kita. Dia mau buang dosa itu di punggungnya seperti itu. Tolong dibaca, Bu. Ya, Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, terus? Ibrani 8 ayat ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Iya, kita juga harus belajar ya, seperti Tuhan yang tidak mau lagi ingat dosa-dosa kita, ya. Kita pun juga kadang-kadang ada orang yang menyakiti hati kita dan kita mau mengampuni dia, tapi sangat sulit ya. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, saya ini mau bisa mengampuni orang itu dan biarlah saya juga bisa melupakan dosa-dosa mereka ya. Ingat ya seperti Yusuf ya. Yusuf itu ketika di Mesir dia punya anak ya. Dia udah jadi mangku bumi, terus dia punya anak namanya Manasye. Apa artinya Manasye? Artinya lupa. Ya. Jadi ketika dia punya anak Manasye, dia happy sekali ya. Dia sampai bilang apa? Aku udah lupa sama kesengsaraanku yang dulu. Seperti itu ya. Luar biasa sekali ya. Jadi ketika pada akhirnya Yusuf menjadi mangku bumi, dia melupakan bagaimana dulu saudara-saudaranya menjual dia, bagaimana dia juga dituduh ya dan sampai masuk penjara ya seperti itu. Kehidupan yang dia yang sangat menderita itu dia lupakan seperti itu ya. Jadi kita juga mau belajar seperti Yusuf. Kita ingin ada Manasye dalam diri kita. Kita mau melupakan semua penderitaan kita. Udah kita tutup aja, kita tutup buku, kita mulai lagi dari yang awal seperti itu ya. Nah, kemudian dari Libna, kemudian mereka ke nomor 17 yaitu Risa ya. Nah, di Risa ini ya juga tidak ada catatan apa yang terjadi di Risa ya. Tetapi kita lihat arti nama Risa artinya apa? Membuat menjadi tepung atau mengadoni ya. Nah, luar biasa sekali ya ibu-ibu ya. Ternyata semua nama-nama tempat ini, nama-nama tempat yang umat Israel kunjungin, itu semua belajar bagaimana untuk menjadi orang kudus. Karena nanti setelah 38 tahun ya, Kades itu artinya kudus. Jadi setelah 38 tahun kemudian mereka harus menjadi orang yang kudus. Nah, untuk itu Tuhan bimbing mereka ke lokasi-lokasi yang mana artinya persis sama bagaimana kita harus lakukan jika kita setelah bertobat itu bagaimana. Ya, luar biasa banget ya. Jadi ini bukan hanya kita lihat sejarahnya umat Israel, tapi juga ini adalah kita. Ya. Untuk apa sih kita belajar? Mereka berhenti di mana, berkemah di mana ya? Kalau nggak ada hubungan sama kita, ya, kita harus ada hubungannya sama kita. Kita juga seperti orang Israel itu yang di Ritma ya, yang suka membantah, ya, suka bicara sembarangan dan suka berkeluh kesah, dan kita mau menjadi orang kudus. Caranya bagaimana? Kita harus kemana? Harus Rimon Peros, Libna, Risa, Kehelata, Harada, mesti seperti itu, ya. Jadi memang tidak ada catatan, tetapi dengan lewat arti namanya Risa ya, kita bisa duga bahwa umat Israel itu menjadi rendah hati ya, lewat apa? Lewat pertobatan, ya. Dan juga mereka mulai sadar dan kalau hatinya bertobat aja dan rendah hati sehingga itu seperti yang tadinya tinggi hati ya, yang jadinya sombong, itu semuanya dihancurkan. Kekeras kepalaan itu semua dihancurkan yang keras-keras itu sehingga hati kita menjadi seperti tepung lagi, sifat-sifat kita menjadi tepung lagi sehingga Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana yang bagus lagi. Seperti itu, ya. Jadi pertobatan sejati adalah menghancurkan semua sifat-sifat kita yang jelek, ya. Kita harus hancurkan dan itu memang perlu proses, nggak bisa semalam ya untuk menghancurkan semua sifat-sifat kita ya. Jadi harus hancur sampai menjadi tepung sehingga Tuhan mau membentuk kita lagi dengan yang baik ya. Jadi perlu proses ya untuk menjadi tepung yang halus. Tolong dibaca. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 51 ayat 19, korban kesembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya, sebenarnya dulu sebelum saya belajar Alkitab, saya nggak ngerti maksudnya orang-orang yang patah hati, apa ini patah cinta atau apa begitu. Saya dulu tuh baca ya, nggak mengerti. Tapi ternyata maksudnya hati yang patah itu ternyata artinya tuh broken, ya, menjadi tepung, dihancurkan menjadi serpihan ternyata dalam bahasa aslinya itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita artinya apa? Kita datang kepada Tuhan itu dengan rendah hati. Tuh sebenarnya kata-katanya ya. Jiwa yang hancur tuh maksudnya hati kita sudah hancur ya, sudah
pikiran sendiri, ego kita, semua kesombongan itu hancur ya, seperti kayak Yakub ya. Yakub di Sungai Yabok ya, ketika dia berdoa dan dia bergulat ya, sampai dia mendapat nama yang baru, itu Israel ya kan. Israel artinya menang ya kan, seperti itu. Artinya Yakub pada akhirnya dia menghancurkan semua ego dia, semua kesombongan dia, semua pikiran dia sendiri, sehingga dia bisa menjadi Israel. Karena dia menang, bisa menghancurkan semua ego-ego dia, maka diberi nama baru ya. Jadi menjadi manusia baru ya, Israel. Nah, begitu juga kita hari ini. Ketika kita mau menghadap Tuhan ya, harus dengan rendah hati ya, rendah hati, dan untuk sampai dengan jiwa yang hancur ya, seperti orang yang bertobat ya. Jadi kita harus dengan perlu proses ya. Baru setelah itu Allah bisa bentuk kita, bisa menjadikan kita sebagai alat untuk pekerjaan penebusannya. Ya. Nah, kemudian dari Risa kemudian ke Helata ya. Jadi ini jelas sekali ya di Bilangan pasal 33 ini ya, kalau Anda baca ya dari ayat 1 terus ya, itu Musa mencatat mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kehelata, terus mereka berangkat lagi dari mana, terus berkemah lagi di mana. Jadi terus itu ada semua. Jadi ini memang ada ya, ada catatannya ada di Bilangan 33 ya. Cuma kalau kita baca Bilangan 33 non-stop ya bacanya ya. Mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat kemana, berkemah lagi di mana. Itu ngantuk sekali mungkin bacanya ya, Pak. Bilangan 33. Saya juga pasti ngantuk sekali dulu waktu saya nggak mengerti. Tetapi setelah kita belajar buku 2 ini, wah, setiap tempat mengandung arti yang luar biasa ya. Sehingga kita jadi melek ya, lebih menyadari itu. Ya. Nah, di Kehelata juga tidak ada peristiwa. Ya, tetapi ternyata artinya apa? Wah, luar biasa banget. Ternyata Kehelata itu dalam bahasa Ibrani artinya ibadah. Ya. Jadi ketika mereka itu dengan rendah hati ya sama Tuhan ya, dan udah bertobat dengan sungguh-sungguh, terus mereka mulai ngapain? Mereka mulai beribadah. Ya. Jadi hati mereka mulai berkumpul ya, sehingga mereka menjalani, jadi setiap keluarga itu menjalankan kehidupan yang berpusat pada ibadah. Ya. Seperti itu. Karena orang yang bisa ibadah adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati baru bisa minta tolong sama Tuhan. Baru bisa menjalankan ibadah dengan Tuhan. Orang yang tinggi hati, yang sombong, tidak mau ibadah sama Tuhan. Mereka bilang nggak perlu ibadah. Untuk apa? Ya, karena semuanya kemampuanku sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi mereka ibadah, ya, memuji Tuhan dan minta tolong sama Tuhan, seperti itu. Ya, nah, berkumpul dan beribadah seperti kita hari ini ya, itu adalah buah kehidupan yang saleh dari orang Kristen ya. Jadi sikap dasar dari kehidupan iman kita tuh adalah ibadah ya. Jadi kenapa? Karena lewat ibadah kita bertemu dengan Allah. Sama dengan hari ini, meskipun hari ini ketemunya cuma sama saya, tapi sebenarnya kita semua lagi bertemu dengan Allah Bapa. Amin. Ya. Dan ketika kita ada masalah ya, walaupun kita belum ungkapan kepada Bapa, tapi Bapa lihat, oh, kamu lagi beribadah ya, aku akan bereskan semua solusi ini. Seperti itu ya. Ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan pasti akan dengarkan doa kita ya. Tolong dibaca. Ya, Matius 18 ayat 19 dan ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Tadinya saya pikir, oh ini mungkin secara jasmani ya, 2 orang berkumpul. Kalau begitu, kalau saya doa sendirian, Tuhan nggak datang dong di tengah-tengah saya. Saya dulu pikir begitu, ya kan? Sampai saya nanya waktu itu sama pendeta. Jadi ini kok kenapa 2 atau 3 orang baru ada, Tuhan baru ada. Ternyata tahu nggak apa? Ada, kamu juga berdua. Hah, sama siapa? Kamu dan Roh Kudus. Dia bilang, waduh, luar biasa banget. Karena Roh Kudus juga berdoa buat kita. Ya, Roh Kudus juga bahkan dia lebih giat doanya daripada kita. Ya, seperti itu. Tuhan udah kasih kita Roh Kudus. Jadi kita berdoa sendirian pun di rumah itu udah berdua sama Roh Kudus, seperti itu. Ya. Kemudian dari
tadi Kelata menjadi ke Harsyafer, ya. Nah, luar biasa banget ya. Ketika kita sudah bertobat ya, sudah rendah hati, mau menjalankan ibadah, apa hasilnya? Wah, ternyata Harsyafer ini artinya indah, mempesona, ya. Kalau memang tidak ada catatan juga di Harsyafer ini, tetapi ternyata sesuai dengan namanya Harsyafer, ternyata ini tempat yang indah. Jadi dibandingkan tempat-tempat perkemahan padang gurun yang lain, Harsyafer ini lebih indah daripada tempat perkemahan yang lain. Jadi Allah memimpin tempat yang indah kepada kita. Ya, puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan sekali ya, meskipun padang gurun itu tempat yang buruk ya, tempat yang kurang baik, tetapi tetap Tuhan memimpin kita ke tempat yang indah, yang mempesona. Ya. Hari ini namanya Jebel Arafit, Enaka ini nama-namanya ya, nama-nama zaman hari ini ya. Zaman dulu namanya Harsyafer ya. Ya. Nah, kita lihat akar kata dari Harsyafer itu artinya menyenangkan ya. Nah, hanya Allah yang memimpin kita ke tempat yang indah dan menarik dan menyenangkan hati kita. Nah, ketika Yesus Kristus menjadi manusia dan datang ke dunia ini ya, dia itu adalah kasih karunia di atas kasih karunia. Nah, yang luar biasanya, ternyata kasih karunia ini, ya, dalam bahasa Yunani juga ternyata artinya apa? Pesona. Juga ternyata artinya sama dengan Harsyafer. Ya, jadi kasih karunia ini mencapai puncaknya ketika Yesus apa? Disalib. Ya, jadi Yesus ini ditinggikan sebagai sosok yang memiliki daya tarik yang tertinggi. Ketika dia disalib, semua orang yang melihat dia dan percaya kepada dia menerima apa? Menerima keselamatan. Ya, ini seperti seperti itu. Jadi Yesus disalib itu walaupun dia di atas, tapi dia menarik orang-orang seperti itu. Menarik orang-orang yang telah dipilih untuk melihat Yesus dan percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Ya, jadi hari ini ya, meskipun mungkin tempat kita itu bukan istana atau gereja kita itu bukanlah gereja yang megah ya, tetapi jika di situ ada Yesus Kristus, maka itu adalah tempat kasih karunia dan itu tempat yang indah dan mempesona. Ya, dan juga kalian-kalian ibu-ibu semua yang dimana kalian menerima Yesus Kristus, kalianlah ibu-ibu yang mempesona ya, yang punya hati yang luar biasa, yang indah ya, yang cantik dan mempesona seperti itu ya. Nah, kemudian setelah sampai di Harsyafer yang indah, tahu-tahu Tuhan membimbing lagi ke tempat yang bernama Harada. Ya, jadi mereka berangkat dari Harsyafer lalu berkemah di Harada. Ya. Nah, Harada ya diduga tempat ini sama dengan Wadi Lusan ya. Ternyata artinya apa? Gemetar, takut. Ya. Kenapa Tuhan membawa kita ke tempat yang menyeramkan lagi ya? Tadi sudah indah, ke tempat yang menakutkan lagi ya. Memang tidak ada catatan, tapi dengan lewat kita belajar dari Harada ya. Ini kita lihat bahwa umat Israel kemungkinan di daerah Harada ini ada bagian yang memang tempat habitatnya itu ada banyak binatang buas ya, ada lubang pasir ya, sehingga ini tempatnya kurang aman, kita bilang seperti itu ya, sehingga mungkin di tempat Harada ini umat Israel menjadi takut ya, seperti itu. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa meskipun tadinya awal Tuhan udah kasih kita tempat yang indah, kenapa nggak seterusnya aja tempatnya indah terus Tuhan? Kenapa Tuhan harus memimpin saya ke tempat yang tandus lagi? Kenapa Tuhan pimpin saya lagi ke tempat yang mencekam lagi? Ya, nah di sini Tuhan mau latih lagi ke mereka. Ya, mau latih sampai kita menjadi iman kita itu seperti emas murni. Supaya kita bisa hanya bersandar kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita di posisi yang nyaman, terus maka kita akan mulai lupa Tuhan. Ya, kalau kita lihat di periode hakim-hakim, ya itu kan begitu. Ketika mereka lagi aman, lagi nyaman, ya, setelah berapa tahun kemudian mereka mulai lagi melupakan sama Tuhan dan mereka mulai lagi menyembah berhala. Sehingga mau tidak mau Tuhan kirim bangsa kafir untuk menjajah mereka,
untuk menindas mereka. Tapi ketika mereka merasa penindasan yang begitu berat, barulah mereka mau berdoa lagi, mau bertobat lagi sama Tuhan. Maka Tuhan kirim hakim. Ya, seperti itu kan. Jadi sebenarnya di dalam periode hakim itu kan siklusnya seperti gitu kan. Bertobat ya, ketika lagi susah bertobat, kemudian Tuhan kirim penyelamat, hakim-hakim, sehingga mereka happy lagi, aman lagi. Tapi setelah aman berapa tahun, mereka lupa lagi sama Tuhan, menyembah berhala lagi, terus mereka nangis lagi, bertobat lagi, terus Tuhan kirim lagi hakim-hakim, sampai 12 hakim dikirim terus. Jadi sebenarnya kayak siklus saja, seperti begitu. Ya, nah seperti itu. Nah jadi di sini kita lihat bahwa kita nggak bisa di tempat yang nyaman terus ya, karena pasti kita akan lupa lagi sama Tuhan. Jadi Tuhan mau lagi melatih iman kita. Ya. Jadi tapi walaupun Tuhan membawa kita ke tempat yang sukar ya, tetapi jangan lupa bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, ya. Ketika takut dan putus asa datang, Yesus adalah sosok yang harus kita cari, ya. Ketika masalah dalam hidup kita datang, ya, yang tadinya udah mempesona, udah indah, udah happy, tiba-tiba mulai lagi, ya, orang yang pertama kita harus cari itu adalah Yesus, ya. Kita harus berdoanya kepada siapa? Yesus terlebih dahulu, ya, karena Dia adalah sosok yang memberikan kita damai, ya, damai yang sejati. Nah, kemudian dari Harada mereka ke Makelot. Jadi muternya gitu ya, Makelot ya. Jadi mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Di Makelot pun tidak ada catatan ngapain mereka di sini, tetapi artinya perkumpulan atau jemaat. Nah, Kehelata sama Makelot ini ternyata berasal dari kata yang sama. Tapi bedanya di mana? Kalau Kehelata yang tadi kan ibadah dalam satu keluarga. Ini dibilangnya kata bendanya tunggal, single ya. Tetapi Makelot ini adalah kata benda jamak yang di mana mereka mulai beribadah bersama-sama dengan keluarga-keluarga lain. Jadi mereka benar-benar mengadakan jemaat, berkumpul ya. Jadi dibilang gereja padang gurun. Nah, inilah dimulai di seperti ini ya. Jadi Makelot mulailah jadi gereja padang gurun ya. Jadi bukan cuma satu keluarga saja, tapi sudah berkumpul, perkumpulan jemaat. Ya, jadi sejak memulai kehidupan pengembaraan, ya, ibadah dalam keluarga udah berkembang menjadi ibadah penyembahan oleh seluruh jemaat dengan dilakukan dengan berkumpul secara keseluruhan. Jadi semua orang Israel berkumpul, ya. Jadi umat mulai berfokus kepada ibadah setelah melewati Harada, tempat yang menyeramkan. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat ya daya gerak dari gereja mula-mula juga apa? Dari orang-orang yang bertekun dengan sehati seperti sekarang ini ya di perkumpulan KTB ini kan dari perkumpulan kecil ya kemudian nantinya bisa menjadi gereja mula-mula ya. Kemudian setelah itu dari Makelot kemudian mereka ke Tahat. Nah, ini mereka naik ke atas, dari ya nomor 21. Nah, ini 22 ya ini ya, Tahat ya. Nah, di sini juga nggak ada catatan, tidak ada catatan ya. Tetapi Tahat itu ternyata artinya turun ke bawah atau tempat yang rendah. Ya. Nah, di sini diperkirakan kenapa umat Israel itu pergi ke Tahat, itu kemungkinan karena mereka itu mau pergi ke dataran rendah untuk menghindari angin padang pasir ya. Ya, dan juga mereka mau mencari air. Ya, mereka mau mencari air dengan mudah. Jadi mereka pergi ke dataran yang rendah. Ya, seperti itu. Tetapi Tahat juga menggambarkan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang meninggalkan kemuliaan taktanya di sorga dan dia turun sebagai manusia yang rendah dan hina untuk menyelamatkan kita.
Ya, dan juga lucunya arti tahat ini selain artinya turun ke bawah, juga ternyata ada arti lain, yaitu artinya menggantikan sesuatu atau demi sesuatu. Nah, menggantikan sesuatu ini benar-benar menggambarkan Yesus kan? Yesus bukan aja dia turun dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, tetapi dia juga mau mati untuk kita demi menggantikan kita. Jadi Yesus adalah tahat. Ya. Jadi dosa kita ketika kita mulai beribadah ya secara congregation, secara jemaat ya ini gambaran bagaimana Yesus akan mengambil semua dosa-dosa kita ya. Dosa kita dialihkan ya, menggantikan kita dan kemudian kebenaran Kristus itu diberikan kepada kita sebagai hadiah sehingga kita pun menjadi orang yang benar. Kemudian dari tahat, kemudian ke tarah. Tarah ini sama dengan, ini kalau bahasa Indonesianya memang beda ya, tarah gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris ini sama, tulisannya terah gitu. Terah itu adalah ayahnya Abraham kan? Dan artinya apa? Berlambat-lambat. Ya. Jadi kita nggak ada catatan juga, tidak ada catatan. Tetapi kita lihat bagaimana Allah memimpin umat Israel ke arah utara, ya, mereka naik ke atas, ya, untuk kemana? Untuk pergi ke Gunung Hor, ya. Nanti kita belajar di sini. Ini ada Gunung Hor. Ini lihat yang Arab yang saya bunderin ini, ya. Ini daerahnya mau ke Gunung Hor nih di sini nanti, ya. Nah, Tara itu berlimpah dengan air ya. Jadi kalau di padang gurun kan kalau ada air namanya oasis, ya. Sehingga bayangkan kalau kita ada di oasis, maka kita kepengen enjoy lebih lama di sana, ya. Nah, kemungkinan ya umat Israel itu menghabiskan waktu yang cukup lama di sana, sehingga sesuai dengan arti namanya, mereka itu berlambat-lambat. Mereka udah nggak mau move lagi ya. Wah, ini udah enak nih di sini, udah tinggal di oasis gitu, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian habis dari tahat, kemudian mereka ke nomor 24. 24 ini. Nah, mereka naik agak ke atas nih. Langsung naik ke atas nih ke Mitkah, ya. Dari 23 langsung naik ke Mitkah, ya, Mitkah. Nah, Mitkah artinya apa? Manis. Mata air yang manis. Ya. Kan udah mau mendekati Gunung Hor ya. Mitkah. Ya. Jadi wilayah ini, Mitkah ini dekat sama Gunung Hor. Sebenarnya Gunung Hor ini bukan cuma satu gunung, dia itu adalah pegunungan, banyak pegunungan, tetapi dari antara pegunungan, puncak yang paling tinggi itu adalah Gunung Hor. Ya. Di sini nanti ada yang penting, yaitu imam besar Harun mati di Gunung Hor. Ya, jadi Tuhan menuntun mereka harus sampai tiba di Gunung Hor karena harus matinya di Gunung Hor. Seperti itu. Kita lihat ya, jika kita terus ya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, berada di dalam tangan Tuhan ya, maka apa yang terjadi? Ya. Ketika kita hanya pegang tahat yaitu Yesus ya, maka kita akan bertemu dengan apa? Kita menemukan mata air yang manis. Mata air sukacita. Jadi Tuhan kasih sukacita lagi. Jadi kita lihat di sini dalam kehidupan padang gurun itu kadang susah, kadang sukacita, kadang susah lagi, kadang sukacita, seperti itu. Ya, jadi nggak selalu sukacita atau susah terus, tidak ya, seperti itu. Tuhan membawa mereka ke tempat yang penuh dengan yang benar, memang ada mata airnya yang manis. Ya, tolong dibaca. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ya, jadi walaupun tadinya kita berlambat-lambat di tempat tadi yang namanya Tarah, ya, berlambat-lambat karena kelimpahan dunia, udah nyaman ya. Tapi ketika kita bertobat lagi, kita berbalik lagi kepada Tuhan dan mau taat lagi sama firman-Nya, maka Tuhan kasih kita berkat Mitkah. Ya, yang mana masa kelegaan,
seperti itu. Dia akan kasih kita sukacita, ya. Jadi kita lihat bahwa yang bisa memberikan kita sukacita sejati hanyalah Yesus Kristus. Ya, ini nggak usah dibaca, kita aja Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah mata air sejati kita, ya. Jadi Yesus adalah Mitka, ya. Yesus adalah Mitka. Jadi Tahat itu Yesus, Mitka juga Yesus, ya. Kemudian dari Mitka, kemudian mereka pergi kemana? Berkemah di Hasmona. Hasmona. Nah, Mitka, Hasmona. Nah, di sini Hasmona. Hasmona di sini Hasmona. Ya. Nomor 25. Ya. Ya. Nah, Hasmona artinya berlimpah dengan buah, ya, atau tanah yang subur. Nah, kalau namanya aja udah berlimpah dengan buah tanah yang subur, berarti pasti ada air di sana. Ya. Jadi kita lihat selain Allah membawa mereka ke tempat yang ke tempat yang ada mata air, tempatnya Mitka, pun Tuhan kasih kita sukacita, ya, dengan tempat yang ada banyak buahnya, banyak tempat yang sangat subur di padang gurun, ya. Nah, kita lihat di sini. Setelah Adam jatuh dosa, tanah hanya menghasilkan apa? Hanya menghasilkan semak duri, rumput duri, ya. Tetapi ketika Allah memimpin orang-orang yang taat kepada firman dan benar-benar mau memisahkan diri dari dunia ini, maka Tuhan akan bawa kita kemana? Ke mata air yang manis, ya, dan membuat kita menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Apa itu tanah yang subur? Kalau tanah yang subur berarti kan harus tanah itu mesti ada aliran airnya, kan? Ya. Nah, karena air itu adalah firman, maka berarti kalau kita mau jadi tanah yang subur dan bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita harus berakar dengan firman Tuhan. Ya, artinya apa? Tanah yang subur itu adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengaminkan dan kita mentaatinya sehingga bisa menghasilkan berlipat-lipat buah. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita mendengarkan dan menyadarinya dan melaksanakannya seperti itu, barulah buahnya akan ada. Nah, kemudian setelah dari Hasmona, kemudian mereka berangkat ke Moserot. Mereka turun ke Moserot. Ke sini nomor 26. Moserot. Nah, ini namanya kurang bagus ya Moserotnya. Artinya apa? Hukuman. Kuk atau pembalasan. Ya. Nah, Moserot ini berasal dari kata asar yang berarti mengikat, membelenggu, mengikat pinggang dengan erat. Ya. Nah, Moserot itu adalah bentuk jamak dari Mosera. Ini terletak di wilayah yang sama dengan Mosera di mana Harun mati. Ya, berarti Moserot ini letaknya juga dekat-dekat sini di Gunung Hor nih, dekat-dekat sini. Di wilayah sini. Ya, dekat sekali sama nomor 33 nih Gunung Hor ini, ya. Nah, kita lihat wah ini sayang banget gambarnya buremnya ternyata setelah diperbesar. Baru saya lihat. Nggak jelas tulisannya karena ada yang kecil gambarnya jadi nggak ada. Jadi ternyata dari Moserot, jadi saya ini nih. Nah, ini mungkin jelas ya. Dari Moserot ini sampai ke Gunung Hor ini kan aduh bukan sangat deket-deket banget. Tetapi Tuhan menghukum mereka supaya mereka muter-muter lagi di sini. Sampai 7 kali mereka mesti muter, bayangin dari sini ya. Mereka muter ke sini, turun ke bawah, bayangin, turun ke bawah sampai ke sini ya, seperti itu. Sampai mau bayangin, udah deket di sini, mau ke bawah lagi. Ya, seperti itu. Nah, kenapa mereka tiba-tiba dikasih muter sampai turun lagi ke bawah?
memang tidak dibilang apa yang mereka lakukan di Moserot, tetapi dengan lewat arti namanya yaitu hukuman, kemungkinan umat Israel berbuat dosa di Moserot yang menyakiti hati Allah, sehingga mau tidak mau mereka harus berputar lagi, turun lagi ke tempat bawah. Turun ke tempat bawah sampai nantinya mereka setelah berapa tahun mereka kembali ke tempat yang sama. Seperti itu. Kemudian nomor 27. Bene Yaakan. Jadi dia naik dulu ke atas, nanti baru turun nih, baru turun set gitu. Jadi ke Bene Yaakan. Jadi mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Ya. Di Ulangan 10 ayat 6 dikatakan tempat ini sebagai Berot Bene Yaakan, yang berarti sumur dari anak-anak Akan. Kalau dibilang sumur dari anak-anak Akan, berarti di sini ada air kan? Karena kalau sumur itu mesti ada mata airnya, ya. Tapi selain ada mata air sumur, ternyata akan sendiri itu ada artinya, yaitu berliku-liku atau berbelok-belok. Ya, bayangkan ini kan berbelok-belok ya. Udah sampai di sini belok-belok lagi. Ini semua putar-putar belok-belok ya. Jadi kita lihat bahwa sepanjang 38 tahun perjalanan umat Israel, itu mereka nggak menempuh jalan yang pendek, tapi berliku-liku. Kenapa? Karena dosa tidak taat. Ya, kita lihat petanya. Harusnya cuma lempeng aja. Ini kalau di atas ini udah Kanaan. Tapi karena dosa sehingga muter bikin pusing sendiri mereka. Ya, capek-capek sendiri ya, berbelok-belok mereka mesti berjalan ya. Ya, jadi mereka harus jadinya di jalan yang berliku-liku. Nah, jalan liku-liku ini kan seperti ular yang melingkar, yaitu sifat setan. Ya, kenapa? Karena setan itu membelokkan firman Tuhan. Jadi kalau kita terbujuk oleh setan, ya, maka kita menjadi tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita menolak firman Tuhan, membuang firman Tuhan, dan hasilnya kita susah sendiri. Dan kita harus dengan letih lesu berjalan di jalan yang berliku-liku. Nah, di Alkitab dikatakan orang yang jujur atau orang yang kudus itu harusnya menempuh di jalan raya, di highway ya, bahasa Inggrisnya itu highway, jalan tol ya gitu ya. Ya, bukan di jalan yang berliku-liku. Ya, tolong dibaca ini. Ya, Yesaya 35 ayat yang ke-8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Iya, hanya orang yang kudus, orang yang jujur yang bisa di jalan highway ini. Ya. Yang jalannya yang gampang ini ya, bukan di jalan yang berliku-liku. Seperti badannya ular ya. Nah, kemudian dari Bene Yaakan kemudian mereka turun nih, jauh sekali mereka jalan kali ini. Kemana? Ke Horgidgad. Jalannya lumayan ya, tadi cuma stop dikit. Tiba-tiba ke Horgidgad, dropnya jauh. Ya, kita lihat di sini. Apa artinya Horgidgad? Horgidgad artinya gua Gidgad atau lubang Gidgad. Ya. Jadi di Horgidgad ini ada banyak gua. Ya. Jadi Gidgad ini saya salah ketik ya. Dengan good God di Ulangan 10 ayat 7. Jadi Gidgad ini sama dengan good God, berasal dari kata gadat yang berarti menembus, meresap dan menuju pada tempat dengan air yang berlimpah. Ya, berarti Horgidgad merupakan gua dengan air yang berlimpah. Ya, Horgidgad, gua yang berlimpah. Jadi sebelumnya hati umat Israel itu apa? Direndahkan kan dengan jalan yang berliku-liku. Ketika mereka berbuat dosa lagi, kemudian Tuhan hukum lagi. Hukum lagi. Kamu udah berbuat dosa lagi. Udah kamu jalannya muter lagi. Nah, ketika kita, supaya apa? Jalannya muter. Supaya hatinya direndahkan lagi sama Tuhan. Dan kali ini bukan hanya mereka jalannya muter, mereka sampai menempuhnya rute yang sangat panjang sampai ke Horgidgad ini. Ini panjang nih, rute ini panjang sampai di Horgidgad ini panjang sekali. Ya. Ya. Nah,
karena udah jalan rute yang sangat panjang, mereka lelah sekali karena terlalu capek. Tapi Allah kemudian memimpin mereka ke tempat yang aman, di sebuah gua, ada gua-gua yang dan juga berlimpah dengan air. Nah, di zaman dahulu, gua adalah tempat pengungsian. Kalau kita lihat kehidupan Daud, dia selalu mengungsi ke tempat yang ada gua-gua. Ya. Nah, Allah adalah gua rohani kita, tempat pelindungan bagi kita. Ya, Mazmur 144 dikatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berhadap kepada firman-Mu. Seperti itu. Ya, jadi Tuhanlah tempat persembunyian kita, gua kita, Horgigat kita. Kemudian dari Horgigat mereka turun lagi ke bawah. Lihat di sini. Yotbata. Ya, kita lihat di sini, Yotbata ini udah mau deket Teluk Akaba ya, ini Teluk Akaba. Ya, Teluk Selat ya. Seperti itu, ya. Nah, di Ulangan 10 ayat 7 dikatakan ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya, ya. Jadi karena memang ini teluk, ya, pasti ada banyak aliran sungai-sungai kecil, ya. Jadi mereka turun ke Yotbata. Jadi dengan banyaknya sungai pasti memberikan sukacita kepada umat Israel, ya. Mereka bisa minum sepuasnya, ya, bisa memulihkan tenaga, ya, karena mereka sudah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, jadi seperti itu. Bagi orang yang tetap pegang Yesus, yang percaya kepada Yesus, maka akan ada berkat dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ya. Jadi, kita lihat di sini, hanya mereka yang punya iman saja yang bisa menjalani kehidupan yang puas di bumi ya, bagaikan padang gurun. Jadi walaupun kita tinggal di dunia ini, hidupnya mungkin di mata orang, kok begitu sudah puas ya? Kamu hidupnya juga nggak kaya-kaya banget, hidupnya biasa-biasa saja. Terus juga itu biasa, malah hidup kamu sepertinya susah ya. Wah, mungkin orang dunia mungkin lihat kita seperti itu. Tapi karena kita ada Yesus, maka kita puas saja tinggal di bumi ini. Ya, sudah cukup. Sudah hidup berkecukupan dan juga bahagia. Ya, seperti itu. Kemudian dari Yotbata mereka ke Abrona. Ya, kita lihat di sini mereka ini sudah mau siap-siap naik ke atas nih. Ya, untuk bisa naik ke atas, kembali ke tempat yang dulu di Ritma yang ketika mereka mau dihukum itu, mereka harus melewati Abrona. Ya, mereka harus melewati Abrona. Nah, Abrona berasal dari kata abar yang artinya melewati atau menyeberangi atau jalan atau migrasi. Jadi Abrona ini artinya jalan. Ya, jalur. Yang mau nggak mau umat Israel harus lalui untuk bisa kembali naik ke atas. Ya, dan karena ini juga tempatnya dekat sama Teluk Akaba, maka Abrona juga adalah sebuah oasis. Ya. Nah, tidak ada peristiwa apapun di dalam Abrona ini, tetapi untuk bisa kembali ke Kades, mereka harus melewati Abrona. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, siapa Abrona kita? Yesus juga adalah Abrona kita. Karena kita ini mau kemana? Kita mau kerajaan sorga. Dan untuk bisa ke kerajaan sorga, maka satu jalan harus tempuh harus hanya melalui Yesus Kristus. Yesus bilang apa? Akulah pintu. Ya, akulah pintu katanya. Jadi kalau mau masuk harus lewat aku. Nah, ternyata kata aku ini melalui aku dalam bahasa Yunani dibilangnya diemau, yang arti Yesus adalah satu-satunya pintu untuk keselamatan. Di sini memang di dalam bahasa Indonesia nggak dibilangin akulah satu-satunya pintu gitu, tidak. Tetapi dalam bahasa Yunani jelas sekali ya, melalui aku satu-satunya aku. Barang siapa masuk harus melalui satu-satunya saya, gitu, seperti itu. Ya, jadi Abrona juga menggambarkan Yesus Kristus. Jadi ini semua menggambarkan Yesus Kristus semuanya. Nah, kemudian dari Abrona ke tempat Esyon Geber. Ya, nah ini tempat terakhir yang kita akan bahas malam hari ini, ya, Esyon Geber, yang artinya apa? Punggung pahlawan atau tulang belakang seorang raksasa. Punggung, tulang belakang. Ya, jadi mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esyon Geber. Ya, nah ini Esyon Geber itu adalah tempat pelabuhan.
Ya, di zamannya Raja Salomo sama Raja Yosafat, ketika mereka bikin kapal-kapal, ya, mereka bikin kapalnya di sini nih, di Esion Geber. Ya, ini adalah tempat nantinya di kemudian hari Raja Salomo dan Raja Yosafat membuat kapal-kapal. Ya. Esion Geber ini berasal dari kata asli yang berarti tulang belakang. Ya, jadi Esion Geber artinya tulang belakang. Nah, kita ini manusia pasti ada tulang belakang untuk menyangga tubuh kita, ya kan, supaya bisa berdiri. Nah, seperti itu, kalau kita nggak ada tulang belakang, berarti kita nggak bisa berdiri. Jadi tulang belakang kita tuh siapa? Tulang belakang kita adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan firman Tuhan, kita nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan sama sekali. Kita harus pegang Yesus, pegang firman Tuhan sebagai tulang punggung kita. Ya. Sumber kekuatan yang mendukung seluruh hidup kita, ya, dan juga semua sejarah manusia itu adalah firman Tuhan. Ya. Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya. Terus dia menopang segala sesuatu juga dengan firman-Nya. Jadi tanpa firman nggak ada dunia. Ya. Semua dengan firman-Nya kok dibilanginnya Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya. Nah, hari ini ya, orang yang selalu memiliki firman Tuhan di pusat hati itu adalah orang-orang yang berdiri di tengah-tengah penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Jadi mereka itu bagaikan pahlawan-pahlawan Allah sesuai dengan artinya, punggung pahlawan, ya. Jadi kalau kita itu punya firman Tuhan, maka Tuhan mau pakai kita. Kita mau menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan dan kita dipakai sebagai tiang-tiang untuk pembangunan kerajaan Tuhan. Tolong dibaca, Ibu. Ya, Galatia 2 ayat ke-9. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Ya, soko guru ya kan? Soko guru ini. Nah, tolong dibaca lagi Wahyu. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya, soko guru ini dalam bahasa Inggris artinya pilar ya, pilar bahasa Inggris. Seperti itu kan tulang punggung kan kalau membangun rumah harus ada pilar. Nggak mungkin dong bangun rumah tanpa pilar, ya kan, roboh ya rumahnya itu ya kan. Jadi kita harus menjadi pilar-pilar ya. Kalau pilar itu setelah ada pilar kemudian ditutup dengan semen, dengan tembok, dengan partisi, maka pilarnya tidak kelihatan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bekerja di belakang, tidak kelihatan, tapi kita bekerja keras untuk Tuhan. Jadi kita itu ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita nggak menampilkan diri kita, tapi menampilkan Yesus. Seperti itu. Ya. Jadi mari kita berdoa, kita belajar sampai di sini, karena nanti mulai bulan depan sudah warnanya udah kembali ke Kades yang 38 tahun. Jadi sebenarnya walaupun ini cuma singkat pelajarannya, tetapi itu semua lokasi dilalui dalam 38 tahun. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami hendak mengucapkan terima kasih ya Bapa atas segala kasih karunia firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu Bapa senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Ibaratnya tulang punggung kami. Bapa, tolong Engkau membimbing kami Bapa dan berkati ibu-ibu di semua kelompok KTB Jerman ini Bapa. Agar mereka pun bisa masing-masing menjadi pilar-pilar bagi keluarga mereka Bapa. Bisa menjadi pilar bagi tempat kerja mereka Bapak, bisa menjadi pilar bagi komunitas mereka Bapak, dan menjadi pilar bagi gereja mereka masing-masing di Jerman Bapak. Terima kasih ya Bapak, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak, kami sangat bersyukur Bapak, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya terberkati sekali, tapi saya sebenarnya agak mau ketawa nih, sesuai dengan pengalaman saya Bu Ali dari yang orang Israel itu bersungut-sungut diputar lagi sama Tuhan kan. Iya. Itu juga gitu Bu. Kayaknya manusiawi banget gitu kan. Jangankan hal yang besar, hal yang kecil, jalanan macetnya kita udah bersungut-sungut, aduh kapan sampainya gitu Bu. Iya. Tapi dari sini kita belajar untuk selalu taat akan firman Tuhan kan. Iya, dan juga belajar untuk melatih untuk tidak bilang kata-kata sebutan kata matilah gua apa-apa yang kata-kata begitu ya. Kita mesti udah mulai merubah kata-kata kita gitu ya kan. Ya, Jangan betul. bilang
aduh aku kerja setengah mati atau apa gitu. Jangan lagi ucapan-ucapan kata-kata yang tidak ada iman itu. Kita harus Ya. ganti kata-kata itu, ya kan? Betul. Karena itu kadang-kadang gini Bu, kalau ngelihat jalanan udah macet nih, di dekat saya udah dekat, udah ada bola, udah gitu ada kiri, aduh mati deh. Udah begitu ngomongnya Bu. Benar juga, ada masukan juga. Iya. Terima kasih ya. Sekarang kami atas nama KTB mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida Nur yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Ibu Heni juga. Kami juga berterima kasih sebagai Ibu Gembala kami yang setia melayani dan mendampingi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Alida dan Ibu Heni dimanapun Ibu Alida dan Ibu Heni berada. Juga untuk kakak-kakak dan adik yang sudah melayani hari ini, Kak Murni, Kak Yanti Krans, adik Yanti Verse, dan Kak Wane, terima kasih atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dimohon untuk teman-teman dan saudara-saudari jangan keluar dari Zoom karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya. Kita akan masuk ke Warta Berita Persekutuan KTB. Silakan Kak Murni. Ibadah kita yang akan datang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 13.30 waktu Eropa, 18.30 waktu Indonesia, dan 7.30 waktu New York dengan pembicara yang sama, Ibu Alida Nur. Karena mata pelajaran dan firman Tuhan ada sambungannya, kami mengharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadir di bulan depan agar kita sama-sama bertumbuh dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Persembahan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami, Persekutuan KTB, mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam pujian akhir yang akan dibawakan oleh Kak Murni. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu, itakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu.
jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, terima kasih Kak Murni untuk pujiannya, sangat memberkati kita semua. Kembali kita diingatkan untuk ingat dan taat dan memuji Tuhan selalu. Sekarang kita mau masuk ke doa syafaat dan doa penutup. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Yanti Krans dan penutup oleh Ibu Heni. Silakan Kak Yanti Krans. Ya, mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama mengangkat doa dan ucapan syukur. Bapak kami yang ada di dalam surga, Bapak kami yang baik, Bapak yang selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami, Bapak yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur Bapak atas kebaikan dan penyertaan-Mu selama sebulan ini Bapak. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan untuk penyertaan-penyertaan-Mu sebelum-sebelumnya. Kami mau bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, untuk kemurahan-Mu, atas izin-Mu kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Dan dapat menyelenggarakan persekutuan kami ini ya Tuhan melalui media Zoom, tanpa ada rasa takut dan was-was untuk keselamatan kami. Kami semua dapat berjalan dengan Engkau Tuhan, dan semua berjalan juga dengan lancar Tuhan. Persekutuan ini kami mau mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami juga mau mengucap syukur untuk Ibu Alida yang Kau berikan bagi kami untuk menyampaikan firman-Mu tentang sejarah penebusan dan berita keselamatan ini. Biarlah kiranya penyampaian firman-Mu ini Tuhan membuat kami lebih mengenal dan lebih mengasihi Engkau lagi. Dan biarlah ya Bapa, remah-remah firman-Mu sebagai tulang punggung kami dapat menjadi kekuatan dan menjadi penopang hidup kami sehari-hari ya Bapa. Dan biarlah juga di dalam hati kami mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kami juga mau bersyukur atas karunia-Mu kepada kami, bahwa Ibu Heni sebagai gembala kami Tuhan yang telah setia menyertai kami dan membimbing kami, sehingga KTB ini dapat terus berjalan seperti sekarang ini. Kiranya ya Bapa, Engkau limpahkan hikmat dan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan dan sukacita, serta damai sejahtera bagi Ibu Ali dan Ibu Alida dan Ibu Heni.
Kami juga memohon kiranya Engkau ya memberkati mereka satu persatu ya Bapa dalam pelayanan mereka bagimu, dimanapun juga mereka Engkau tempatkan, supaya firman-Mu dapat terus disebarkan oleh beliau dan tidak berhenti di tengah jalan saja ya Bapak. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk berkat dan hikmat kemurahan-Mu juga Engkau telah limpahkan bagi mereka. Pada saat mereka mendampingi suami Bapak, biarlah Engkau juga berkati satu persatu dan dalam mendidik anak-anak mereka juga ya Bapak, biar hikmat-Mu saja yang terlimpah bagi mereka. Bapak yang baik, kami juga mau berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi Kak Murni dan seluruh saudara-saudara kami dalam pelayanan KTB ini ya Bapak, yang dengan penuh sukacita Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga persekutuan KTB ini boleh terus berjalan sampai hari ini. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Biarlah bara kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengobar dan memberikan semangat bagi kami untuk tetap setia dan penuh sukacita melayani-Mu. Pakailah kami terus ya Bapak sebagai alat-Mu. Dan kiranya juga puji-pujian serta persembahan kami ya Tuhan boleh berkenan bagimu dan kiranya juga dapat menyenangkan hatimu. Bapa, ucapan syukur dan terima kasih kami juga kami panjatkan kepadamu untuk penyertaan-Mu kepada seluruh anggota keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada para suami kami dan para istri-istri kami ya Tuhan, kepada anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang mungkin masih ada Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun mereka Tuhan, supaya mereka juga membukakan hati mereka Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Biarlah jamah hati mereka satu persatu ya Bapa. Khususnya bagi anak-anak kami dan cucu-cucu kami Tuhan, generasi-generasi muda Tuhan, kami memohon Tuhan Yesus untuk perlindungan dan penyertaan-Mu. Berikan mereka satu persatu perlindungan dan teman-teman yang takut akan Engkau, yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib Tuhan, kiranya melindungi mereka dari kuasa si jahat. Pakailah kami ya Tuhan sebagai penyemai remah-remah firman-Mu bagi mereka satu persatu, dan jadikanlah kami pilar-pilar bagi keluarga kami masing-masing, serta bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapak, sehingga tumbuh rasa rindu untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapak, untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa, untuk mendengar firman-firman-Mu ya Allah. Dan biarlah mereka juga punya rasa haus akan pengetahuan tentang firman-Mu. Engkau punya beribu-ribu cara ya Tuhan untuk menolong mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan akan kuasa dan kasih-Mu. Dan bagi anggota keluarga kami ya Tuhan yang mungkin sedang sakit Tuhan, atau sedang dalam kesusahan Tuhan, kami juga memohon pengasihan-Mu dan kiranya jamah dan angkat sakit penyakit mereka ya Tuhan, dan ganti dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para penginjil dan pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, berikan mereka kesehatan jasmani serta rohani, agar mereka juga tetap setia dan taat dalam melayani-Mu. Berilah mereka hikmat, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Lindungi mereka satu persatu ya Bapa dari segala macam kekerasan dan penganiayaan dari kuasa roh jahat yang dapat menghalangi pelayanan-pelayanan mereka tentang firman-Mu, tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Supaya kabar keselamatan ini ya Bapa boleh tersebar Tuhan, boleh menolong dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi ya Bapa. Ya Bapak Tuhan, kami juga memohon urapi mereka satu persatu, pulihkan rohani mereka ya Bapak, kuatkan iman mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di mana kami sekarang tinggal ya Bapak, baik itu di Indonesia, di Amerika, dan di Jerman ini ya Bapak. Kiranya Bapak memberkati mereka satu persatu. Juga segenap anggota pemerintahan mereka ya Bapak,
biar Engkau yang memberkati mereka, memimpin mereka juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin di seluruh dunia ya Bapak. Tentunya juga bagi negara Israel, bagi negara Amerika, Australia, Asia, Afrika, dan tentunya negara-negara lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau sentuh hati mereka satu persatu, berkati dan berikan hikmat, limpahkan cinta dan kasih-Mu yang penuh dengan kedamaian. Urapi mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka berbelas kasihan dan berlaku adil ya Tuhan, serta juga bijaksana dalam mengemban tugas-tugas mereka, sehingga tercipta damai sejahtera. Khususnya ya Bapak, kami mau berdoa bagi negara Indonesia ya Tuhan, yang tahun depan, tahun 2024 nanti akan menjalani pemilihan presiden. Kami sehati ya Tuhan dan berdoa kiranya pemilu nanti dapat berjalan dengan aman dan damai oleh berkat penyertaan dan perlindungan-Mu serta bebas dari aksi teroris sehingga rakyat Indonesia terselamatkan. Berkati juga perekonomian di Indonesia ya Bapak dan di seluruh dunia. Bapak, kami juga mau berdoa dan memohon pertolongan-Mu untuk situasi saat ini. Begitu banyak masalah yang terjadi, baik itu bencana alam, kebakaran hutan, banjir dan badai, juga masalah ekonomi, juga masalah kesenjangan sosial, perseteruan antara ras, dan perseteruan antara bangsa yang masih saja berlaku, yang masih saja berlangsung, dan masih saja terus bergema ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami semua untuk menata kembali ya Bapak, bukan hanya di Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut berperang. Kami juga berdoa untuk negara Nigeria, serta berbagai negara di belahan bumi ini ya Bapak. Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dan mengubah hati kami anak-anak-Mu, dan biarlah hati kami juga dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, dan oleh firman-Mu dan kuasa-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami menang Tuhan, menang di dalam dan menang di luar, dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga menjadi seperti orang Israel ya Bapak, yang diproses melalui tempat-tempat di padang gurun, untuk dibentuk, untuk diubah menjadi kudus dan layak di hadapan-Mu. Ya Bapak, kami juga percaya akan kasih dan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami mau menyerahkan segala sesuatunya di bawah kaki salib-Mu. Pada akhirnya ya Bapak, kami mau sebentar lagi kami mau berpisah dan sebelumnya mau berdiskusi. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dalam diskusi ini Tuhan. Engkau yang memberi penjelasan kepada hati kami, pikiran kami. Engkau yang bukakan hati kami ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu ada pada kami. Biarlah hati kami Engkau bentuk seperti bejana. Biarlah Engkau saja yang menjadi pemimpin di kehidupan kami ya Bapa. Bapa, biarlah segala rencana kami Engkau buat berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pimpin kami, tuntun kami agar kami selalu berada di jalan-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Doa dan harapan serta ucapan syukur yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih. Kemudian untuk Ibu Heni sebagai doa penutup. Ya, sekarang langsung ya. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau mengirimkan Ibu Alida di tengah-tengah kami menjadi berkat. Bapak, apa yang Engkau berikan kepada kami tahu ini adalah satu anugerah yang besar untuk berbicara banyak terhadap roh kami, supaya kami mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kerajaan. Biarlah setiap persinggahan-persinggahan yang telah kami pelajari tadi, Bapak, itu menjadi dampak buat kami untuk meresponi panggilan-Mu, untuk kami sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hati kami dalam hadirat-Mu.
Berkati Ibu Alida secara khusus ya Bapak, apalagi saat ini dia sedang sibuk, super sibuk dalam pelayanannya ya Bapak. Berikan terus kesehatan kepada Ibu Alida. Ya Bapak, kami percaya Ibu Alida Engkau pakai lebih heran, lebih ajaib. Bapa dan hamba berdoa biarlah segala pergumulan kerinduan hatinya Engkau kabulkan. Sebab Engkau memperhatikan orang yang spesial bagi Bapak Surgawi. Sebentar kami akan menerima berkat yang dari Engkau sendiri ya Bapak. Kami mau Bapak Engkau yang memohon berkat di atas kehidupan kami satu-satu. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan yang akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan yang akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman, kasih karunia Yesus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin.